Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca dalam Alkitab secara khusus tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, bagaimana kita melihat dan mencermati bahwa orang-orang hebat selalu dihasilkan oleh Tuhan lewat pergumulan dan penderitaan. Kisah yang pertama kita bisa melihat Yusuf. Dia anak seorang Yakub. Yusuf ini telah diprediksi Tuhan akan menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi Tuhan mempersiapkan Yusuf dari saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf bahkan teraniaya, dijual menjadi seorang budak kepada tuan yang ada di Mesir. Dan Yusuf kehilangan hak hidup. Dengan perlakuan tidak adil yang dialami oleh Yusuf, tidak membuat Yusuf menjadi kecut dan tawa hati. Tidak membuat Yusuf kecewa, bahkan mengutuki Tuhan. Tetapi Yusuf dalam semuanya itu, dia tidak bersalah dan dia tidak berbuat dosa. Dia tahu rencana Tuhan indah dalam hidupnya. Sebab Tuhan telah mempersiapkan Yusuf untuk mempersiapkan masa kelaparan yang akan terjadi selama 7 tahun. Dan Tuhan hadirkan Yusuf di rumah Potifar, dan dia juga diperlakukan tidak adil, bahkan dia difitnah, ingin memperkosa istri dari tuannya. Tetapi Yusuf lagi-lagi harus mengalami aniaya yang begitu hebat. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia bisa menjadi kecewa. Dia bisa menjadi marah. Bahkan dia bersungut-sungut, "Kenapa Tuhan? Aku sudah hidup benar. Aku sudah hidup tidak bercela. Tetapi inilah konsekuensi yang saya alami. Saya diperlakukan tidak adil dan saya difitnah." Akhirnya Yusuf masuk dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf juga bertemu lagi dengan orang-orang dari kerajaan Firaun, yaitu juru minum dan juru roti. Suatu kali kedua juru ini mendapat mimpi, dan Yusuf lagi-lagi mendapat hikmat Tuhan untuk menafsirkan mimpi tersebut. Lagi-lagi Yusuf dikecewakan oleh juru minum yang mengkhianatinya. Yusuf diperlakukan tidak adil, dilupakan. Tetapi lihat, Tuhan bekerja. Tuhan tidak tinggal diam. Justru Tuhan bekerja. Walaupun senyap, Tuhan telah mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin yang besar. Ketika Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa aniaya, penderitaan, kekecewaan, sakit hati, duka cita, apakah kita bisa seperti Yusuf? Tidak mempersalahkan siapapun, tetapi kita mau menerima ini menjadi bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena lewat peristiwa itu, Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan kita menjadi kecut, jangan kita menjadi kecewa kalau kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Justru melalui perlakuan-perlakuan itu, Tuhan sebenarnya sedang menggiring kita. Tuhan sedang mengalihkan kita untuk rencana yang besar bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu arsitek agung kita. Dia sutradara agung yang merancang hidup kita untuk kebaikan kita. Sebab rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Melalui kisah Yusuf ini, mari kita menguatkan iman kita. Mari kita menguatkan iman kita. Kita percaya kalau Yusuf diproses dengan proses yang berat, karena ada pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga kalau kita diproses Tuhan,
kita mengucap syukur karena orang hebat selalu dihasilkan Tuhan lewat penderitaan. Disitulah nyata kemuliaan Tuhan. Singkat cerita, Nebukadnezar mendapat mimpi dan tidak seorang pun bisa menafsirkan. Akhirnya juru minum baru teringat kepada Yusuf yang menafsirkan arti mimpi. Kemudian Yusuf dibawa menghadap Raja Firaun dan Yusuf menafsirkan arti mimpi tersebut, yaitu masa kelaparan selama 7 tahun dan masa kelimpahan akan 7 tahun. Dan Yusuf akhirnya oleh tangan Tuhan yang perkasa diangkat menjadi Perdana Menteri, orang kedua setelah Firaun, untuk memelihara kehidupan yang besar, yaitu bangsa Israel secara khusus dan bangsa Mesir. Tetapi Yusuf tidak menyimpan kepahitan kepada kakak-kakaknya. Walaupun kakak-kakaknya mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan, sekali lagi, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kemuliaannya. Kalau Bapak Ibu mengalami proses seperti ini, ucapkan syukur. Ucapkan syukur bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Biar melalui renungan ini saya berharap kita diberkati oleh mutiara kebenaran firman Tuhan ini. Salam kasih, salam hormat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.